Pak Firman, sudah kita mulai dengan perkenalan dulu ya Pak, Bapak Ibu. Ini sebenarnya analisis lingkungan rumah sakit gitu ya, terkini baik mau lingkungan umum gitu ya, lingkungan apa namanya eksternal maupun yang internal nih Bapak Ibu. Mungkin judulnya kurang internalnya gitu ya, tapi ini hanya garis besarnya aja Bapak Ibu. Setelah itu nanti setelah kita memahami ini akan dilanjutkan dengan membuat ya apa namanya teknis gitu ya, menyusun data yang selanjutnya datanya akan kita gunakan untuk apa namanya menyusun Renstra gitu Bapak Ibu. Nah nanti selesai ini saya akan memberikan Bapak Ibu template-nya gitu ya, lalu saya minta Anda mungkin menyusun Renstranya gitu ya, menyusun Renstra Anda sendiri, nanti saya bantu sampai selesai gitu ya. Oke, kita mulai aja Bapak Ibu. Kita lihat organisasi sebagai sistem terbuka gitu ya. Organisasi adalah sistem terbuka, terus di sisi kanannya kita lihat lingkungan bersifat tidak pasti gitu ya. Nah Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap organisasi. Kalau di sini organisasinya Bapak Ibu adalah rumah sakit, maka kita bisa lihat bahwa lingkungan akan mempengaruhi rumah sakit gitu ya. Nah di sisi lain, rumah sakit juga bisa mempengaruhi lingkungan, yaitu bagaimana Anda bisa memberikan pelayanan kesehatan yang baik, sehingga nanti masyarakat di sekitar rumah sakit itu akan menjadi masyarakat yang sehat gitu ya. Apalagi nanti kalau rumah sakitnya Bapak Ibu bisa melakukan promosi kesehatan sehingga bisa menurunkan angka kesakitan di daerah wilayahnya Bapak Ibu. Nah itu bagaimana organisasi lingkungan bisa saling mempengaruhi gitu ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita lihat lingkungan eksternal gitu ya. Lingkungan eksternal itu ada lingkungan makro gitu ya, dan di dalamnya ada lingkungan mikro atau lingkungan industri gitu ya, di mana rumah sakit Bapak berada di dalam lingkungan industri. Nah ini lingkungan makro. Lingkungan makro kita bisa lihat ada lingkungan apa namanya kondisi perekonomian secara umum gitu ya. Terus di sebelah kanannya ini Bapak Ibu bisa melihat ada legislasi gitu ya, ada legislasi dan regulasi gitu ya. Jadi kemarin Bapak Ibu bisa melihat bagaimana regulasi yang berubah gitu ya, itu membuat rumah sakit gitu ya yang tergabung dalam amal usaha kesehatan Muhammadiyah itu sempat mengadakan pertemuan di sebuah hotel di Jogja. Itu bagaimana Anda semua menyikapi perubahan regulasi yang ada gitu ya, karena sangat berpengaruh terhadap kondisi rumah sakit Bapak Ibu gitu ya, karena terkait dengan bisnis Bapak Ibu gitu ya. Jadi apa namanya, bagaimana regulasi akan mempengaruhi rumah sakit Anda. Lalu kita bisa lihat populasi dan demografi gitu ya. Nah populasi demografi nanti bisa Anda lihat di dalam populasi ada usia, ada gaya hidup dan seterusnya, dan ini semua akan berpengaruh terhadap bisnis Bapak. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana perubahan gaya hidup itu akan mempengaruhi cara orang mencari layanan kesehatan gitu ya. Semakin tinggi gaya hidupnya, semakin tinggi tingkat perekonomiannya, maka mereka akan berusaha mencari layanan kesehatan yang jauh lebih baik gitu ya. Nah, lalu Anda melihat nilai-nilai sosial dan gaya hidup sebelah tadi sudah saya singgung. Di populasi demografi ada
apa namanya gender, usia dan seterusnya, tingkat pendidikan gitu ya. Lalu populasi ini tadi tingkat tingkat apa namanya pendidikan gitu ya dan seterusnya akan berpengaruh juga terhadap gaya hidup, nilai sosial. Lalu bagaimana gaya hidup dan nilai sosial tadi mempengaruhi cara pandang mereka mencari layanan kesehatan. Dan yang terakhir di sini adalah lingkungan teknologi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana perubahan teknologi itu akan berpengaruh terhadap lingkungan rumah sakit gitu ya. Anda bisa lihat dulu kita menganggap CT scan luar biasa, tapi sekarang ada MRI gitu ya, yang lebih detail lagi. Nah, lalu Anda bisa lihat tadi bagaimana lingkungan makroekonomi berpengaruh dari beberapa contoh tadi. Nah, sekarang kita lihat di dalam lingkungan makro ada lingkungan industri, ya, di mana industri Bapak berada di dalam rumah sakit Anda, gitu ya, rumah sakit Bapak Ibu berada di dalam lingkungan industri ini. Ini contohnya rumah sakit Bapak Ibu dipengaruhi oleh supplier, gitu ya, produk substitusi, buyer, new entrants, perusahaan-perusahaan pesaing, gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat bagaimana lingkungan industri ini di dalam struktur industri model five forces-nya Michael Porter gitu ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu yang kuliah di ekonomi mungkin akan paham bagaimana modelnya Porter ini menjadi rujukan gitu ya. Dan menjadi rujukan di semua bidang ilmu yang lain, termasuk sekarang bidang kesehatan juga terutamanya adalah manajemen rumah sakit juga mengambil model five forces ini gitu ya, karena model yang sangat baik bagaimana menggambarkan perusahaan Anda di dalam lingkungan industrinya. Nah, ini contohnya di dalam industri ada persaingan antar industri gitu ya. Nah, perusahaan atau organisasi atau rumah sakit Bapak Ibu berada di dalamnya. Bagaimana nanti pendatang baru memberi ancaman kepada perusahaan Anda, terus pembeli gitu ya punya daya tawar membeli, terus penyedia input mempunyai daya tawar penyedia input, terus ancaman barang substitusi di sini. Nah, ini barang substitusi mengancam kondisinya rumah sakit juga gitu ya. Nah, contohnya pembeli Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat sekarang pembeli berada di dalam bisa dikatakan mayoritas gitu ya. Sekarang kondisinya pembelinya sekarang monopsoni gitu ya. Pembelinya berada di tangan BPJS gitu ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekarang ini daya tawarnya BPJS itu sangat kuat di rumah sakit Bapak Ibu gitu ya. Dulu mungkin Anda ada pasien datang lalu Anda bisa melakukan pemeriksaan sesuai permintaan pasien dan seterusnya. Sekarang BPJS dengan sistem INASIDGIS, CASMIC system itu membatasi Anda untuk melakukan overtreatment gitu ya. Dulu sering rumah sakit melakukan overtreatment atas permintaan pasien. Lah sekarang tidak bisa seperti itu lagi gitu ya. Lalu bagaimana nanti Anda menyikapi daya tawar pembeli? Di sini contohnya BPJS yang punya daya tawar yang kuat, lalu Anda harus memberikan pelayanan gitu ya sesuai dengan sistem paketnya, tetapi tanpa menurunkan kualitas layanan Anda atau tanpa menurunkan kualitas layanan kesehatan yang Anda berikan gitu ya. Karena itu rumah sakit nanti berstrategi, salah satunya misalnya dengan menyusun clinical pathway sebagai kendali mutu dan kendali biaya. Itu contohnya. Lalu kenapa rumah sakit penting dalam membuat kendali mutu dan kendali biaya gitu ya. The next-nya kita lihat penyedia input gitu ya. Kalau dulu Anda bisa bayangkan bagaimana penyedia input misalnya alat-alat kesehatan gitu ya, teknologi kesehatan, terus bagaimana perusahaan farmasi itu akan mempengaruhi Anda dalam mengambil keputusan contoh lain. Lalu pendatang baru dengan semakin mudahnya regulasi gitu ya, batasan regulasi yang semakin mudah misalnya itu membuat banyak sekali gitu ya pemodal yang punya modal kuat masuk ke dalam industri rumah sakit gitu ya. Nah, Anda bisa bayangkan gitu ya bagaimana kuatnya pemodal yang kuat gitu ya. Contohnya aja nggak usah jauh-jauh Siloam gitu ya. Dengan sumber dana yang sangat kuat, mereka bisa menjadi ancaman baru dalam industri rumah sakitan dan sekaligus jadi ancaman pesaing Anda di dalam bisnis rumah sakit gitu ya. Saya katakan bisnis gitu ya. Karena di sini rumah sakit itu tentunya tidak semata-mata hanya memberikan layanan sosial, tapi juga Anda harus juga mempunyai
apa namanya cara pandang bisnis gitu ya, agar rumah sakit Anda tetap survive walaupun bisnisnya bukan yang utama gitu ya. Tapi untuk membuat rumah sakit tetap survive, Anda juga harus mempunyai kiat bisnis gitu ya di dalamnya. Oleh karena itu, saya kadang menyebut bahwa rumah sakit adalah sebuah bisnis juga gitu ya. Oke, walaupun tadi ya dalam tanda kutip bisnis bukan yang utama dalam sini, tapi untuk kebutuhan survival Anda juga harus melakukan kiat-kiat bisnis. Selanjutnya barang substitusi. Barang substitusi Anda bisa lihat misalnya banyak sekali sekarang ini ya, contoh sekarang lah ya, katanya jamu-jamuan gitu ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan seterusnya. Nah, itu bisa menjadi ancaman dari barang substitusi dalam bisnis gitu. Nah, selanjutnya ini contoh bagaimana lingkungan industri gitu ya akan berpengaruh terhadap keluar semua jumlahnya. Paham sampai di sini ya? Oke, bisa ya Bapak Ibu, kita lanjut. Kita ngelihat bagaimana tren pertumbuhan penduduknya gitu ya. Nah, menghitung tren pertumbuhan penduduk, Bapak Ibu bisa lihat di sini kan ada tahun 2016 nih dan 2014. Ini trennya kita taruh di sini Bapak Ibu. Pertumbuhan atau tren pertumbuhan laki-laki di daerah X ini tadi. Nah, Bapak Ibu kursornya taruh di sini. Bapak Ibu kasih angka sama dengan. Sama dengan ini artinya dia nanti akan bisa memulai rumus lah gitu ya. Sama dengan, nah ini tahun 2016-nya, kasih kurung dulu Bapak Ibu. 2016-nya kurung. Lalu klik 2016. Oke. Lalu dikasih tanda tambah. Klik 2015. Bukan tambah, kurang. Klik, kasih tanda kurang. Klik di 2015. Oke, klik 2015. Artinya penduduk tahun 2016 dikurangi penduduk tahun 2015 dibagi ya penduduk tahun 2015. Diklik lagi 2015-nya, klik. Nah, ini jadi keluar rumus seperti ini. Penduduk tahun 2016 dikurangi penduduk tahun 2015 dibagi penduduk tahun 2015. Lalu Bapak Ibu enter 1,2%. Artinya pertumbuhan penduduk laki-laki gitu ya, dari tahun 2015 ke tahun 2016 sebesar 1,2%. Walaupun angka kesakitannya naik gitu ya, tapi market share saya tetap. Kenapa? Mungkin ini yang datang masih pelanggan lama mayoritas gitu ya. Atau kenapa datang ke tempat lain gitu ya. Nah, Anda bisa ini bisa menjadi cara bagaimana Anda nanti menentukan strategi ke depannya. Bagaimana meningkatkan market share-nya Anda. Oke, paham ya Bapak Ibu? Ini kalau rata-rata tinggal di rata-rata aja Bapak Ibu. Rata-rata, kalau rata-rata sama Bapak Ibu, kurung buka, kurung tutup gitu ya. Ini ditambah sebelahnya, tambah tahun 2019, kurung tutup dibagi 3. Oke, total. Akhirnya pasien misalnya. Jadi pasien umum berapa, pasien BPJS berapa, BPJS PBI atau jam keseda berapa. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Per bulan ini saya hitamin dulu karena ini ngitung per bulan. Ini contohnya gini. Kalau seandainya Bapak Ibu kan harusnya bikin datanya setahun, tapi faktanya ini Bapak Ibu baru ngelihat baru sampai Agustus gitu ya. Ini contoh aja supaya bisa mengestimasi, membuat rata-rata. Jadi di per bulannya kita harus tahu berapa per bulannya ini ya. Ini kita klik dibagi Januari sampai Agustus berarti ada 8 bulan ya Bapak Ibu. 8 bulan berarti per bulan itu adalah sekitar 3.800. Ini saya kasih tanda ini. Lalu diestimasikan per tahunnya gimana? Per tahunnya tinggal
Ini kan per bulan, lalu Bapak Ibu tinggal mengalinya dengan 12 untuk ketemu per tahun. Contoh, maka ini ketemu angka per tahun.